Baik, Bapak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ramai ya, bagus. Alhamdulillah. Oke, seperti biasa, Davi doa dulu. Doa bersama. Davi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Banyak hal guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun Astagfirullahaladzim. Kita belajar kita. Doa selesai. Ya. Belajar kita hari ini bermanfaat ya. Semuanya tetap. Nah, sekarang yang hadir berapa orang nih dibanding kemarin? Jadi sudah 4, 7, 11, 12, ada 20. Wah, luar biasa. Ada Mungkin hanya berapa aja, 11 ya? Oke, seperti biasa kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya harus menjaga. Nah, salah satu dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan cinta tanpamu, apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Oke, kalau kemarin kita membahas film pertama, ya. Sekarang kita pengen menanyakan siapa yang tahu makna atau nilai-nilai yang kita yang kedua. Saling membantu. Saling membantu siapa tadi tuh? membentuk keadilan. Saling membantu sesama manusia, terus saling membantu, arti ya tidak boleh jahat pada sesama manusia. Nah, masih ingat nggak pelajaran yang kemarin tentang apa tuh disebutnya 5W1H biasa? Penakosan. Yang who siapa gitu ya, terus when kapan, ingat kan kemarin yang kemarin ikut. Nah, sebelum kita mulai nanti kalian harus tahu nih tujuan kita belajar hari ini. Tahu nama. Nah, udah kelihatan ya. Yang pertama, tujuan belajar hari ini adalah setelah membaca teks, nanti kalian membaca teks. Nah, kalian harus dapat lalu tujuan yang kedua, setelah menyimak Pembelajaran. sebagai warga, siswa dapat mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa. Nah, kebetulan Desa Celoban kan habis pemilihan ya, betul kan? Ya. Nah, kebetulan habis melaksanakan pemilihan kepala desa. Atau kalau di kita disebutnya apa kepala desa tuh? Iya, Baku. Nah, ketiga, penjelasan dapat menyusun laporan. Nah, nanti ini adalah sebagai nanti tugas pokoknya. Yang keempat, setelah membaca teks, membaca
8. Setelah menyimak penjelasan guru tentang industri rumah tangga, siswa dapat menyajikan satu produk industri rumah tangga. Nanti kalian akan dikasih tahu produk industri rumah tangga itu apa sih. Nanti kalian harus mencari di sekitar tempat tinggal kalian ada enggak gitu. Nanti kalian harus tunjukkan di pertemuan. Sekarang Bapak minta kalian lihat gambar ini. Ini gambar tentang apa sih? Ayo, siapa yang mau jawab? Gambar yang pertama tentang apa? Kebersihan. Yang pertama itu membersihkan apa? Sekolah. Terus yang Kelas. kedua, Pertanian. orang ngapain? Orang Tandur. ya menanam padi. Oh, kata korbannya menandur. Pasaran. Yang ketiga gambar apa tuh? Pasaran. Membeli kebutuhan. Pasaran. Oke. Nah, Bapak ingin tanya nih, untuk gambar pertama itu kenapa harus di kelas itu harus dibersihkan? Biar bersih. Biar bersih. Yang membersihkan siapa? Biar nggak ada kuman, Pak. Biar nggak ada kuman. Iya. Yang membersihkan siapa? Biar nggak ada virus. Yang membersihkan siapa? Sis. Kita. Nah, ini salah satu harus dilakukan apa tidak usah? Lakukan. Harus dilakukan. Nah, yang harus dilakukan itulah yang disebutnya apa? Ada yang tahu hal-hal yang harus dilakukan itu? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Iya. Jadi hal-hal itu adalah tanggung jawab. Nah, gambar kedua, orang lagi apa tadi? Nanam padi. Tandur. Kenapa harus menanam padi? Biar menghasilkan beras. Bisa makan. Beras. Bisa makan. Sayang urut cinta tanpamu apa jadinya aku tak bisa baca tulis mengerti banyak guruku terima kasih. Uangnya untuk apa? Bisa makan. Biar dapat Untuk duit. apa? Untuk siapa uangnya? Untuk keluar. Nah, gambar ketiga ada gambar pasar ya. Kalau di pasar itu ada siapa saja? Ada pembeli. Ada yang jual, Dagang. Membeli kebutuhan. ya ada yang jual dan ada yang beli. Membeli campur. Membeli orang-orang. Orang yang jual itu tujuan Biar dapat duit untuk makan keluarga. ya, dapat uang. Membutuhkan keluarga. Nah, sekarang Bapak tanya nih, nanti kalau jawab bukan saya. Kalau misalkan di pasar ada yang boleh nggak berbuat seenaknya, misalkan beli barang nggak bayar atau sesama penjual saling tukar gitu, boleh nggak seperti itu? Nggak boleh, Pak. Boleh. Boleh. Masing-masing harus apa? Karena itu semua hal-hal yang harus dilakukan tidak? Itu harus. Iya. Ya. Nah, tadi kalau sesuatu yang harus dilakukan disebutnya apa? Sesuatu yang Iya. harus Tanggung dilakukan. jawab. Tanggung jawab. Tanggung Jawab. Nah, itulah. Sekarang siapkan handout-nya yang kemarin sudah Bapak bagikan. Baik. Sekarang Bapak ke Davi dulu. Yang lain mic-nya matiin ya. Sekarang ke Davi dulu. Coba Bapak ingin ke Wahab. Wahab baca tentang tanggung jawab terhadap diri sendiri.
jawab terhadap diri sendiri menurut kesadaran tiap orang untuk memenuhi kewajiban sendiri dalam mengembang pribadian sebagai manusia pribadian. Selamat pagi semua. Oke, itu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ada yang bisa mencontohkan yang lain? Tanggung jawab terhadap sendiri itu apa aja? Nah, termasuk nanti menjaga kesehatan itu. Menjaga kesehatan, Pak. Menjaga kesehatan itu salah satu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Coba, Selala baca tanggung jawab terhadap keluarga. Mana Lala? Tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu maupun anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga Jadi yang kalian lakukan sekarang ini dalam bentuk tanggung jawab bukan? tanggung jawab. Tanggung jawab. Coba di kelompoknya Suniro ada siapa aja ya? Di kelompok Suniro ada siapa? Dewi coba Dewi coba baca tanggung jawab terhadap masyarakat. Terhadap masyarakat, ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial atas dasar kebutuhan ini. Seorang melakukan komunikasi hingga Kalau yang bersih-bersih itu bareng-bareng masyarakat itu namanya apa? Bersih-bersih jalan, bersih-bersih sungai gitu. Mampet. Bakti. Kalau ada yang mengajak kerja bakti, kira-kira kalian ikut nggak? Ikut. Kenapa kalian ikut? Ada yang tahu alasannya? membantu orang. Ada yang lebih tepat lagi? Gotong royong. Ada yang lebih tepat lagi? Bersih lingkungan. Karena itu merupakan suatu apa? Suatu kewajiban terhadap masyarakat. Nah, sekarang kewajiban terhadap bangsa dan negara. Sekarang ke kelompoknya Denis ini. Belum balik ke kelompoknya Davi. Siapa yang belakang tuh? Kiri, kanan. Coba kanan. Apa, Pak? Yang mana? Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Terima kasihku, nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala yang terakhir kewajiban terhadap Tuhan. Kelompoknya Fatih. Tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, punya akal dan pikiran. Karena itu Tuhan menurunkan ajaran berupa cinta tanpamu, apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Oke. Nah, kalau kalian sebagai coba sebutin satu kewajiban. sholat. Terus
Mengaji. Mengaji. Terus Salawat. Salawat. Berdoa. Nurut sama orang tua. Berdoa. Berdoa. Orang tua masih enggak. kan kalian sudah tahu ya kewajiban terhadap. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita ke pembahasan kedua. Perindustrian. Coba apa yang disebut perindustrian itu ada yang bisa baca? Mengubah bahan berubah menjadi bahan dan barang jadi. Nah, jadi yang disebut industri itu merubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Nah, bahan jadinya itu buat apa? Dijual. Nah, untuk dijual. Kalau dimakan sendiri mah bukan industri namanya ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas sekarang ini fokusnya adalah industri rumah tangga. Kalau dari kata-katanya industri rumah tangga, coba kalian yang kalian pahami tentang industri rumah tangga apa? Atau bisa sebutkan contohnya yang ada di sekitar kalian. Nih, Bapak ingetin yang disebut industri itu apa? Kegiatan merubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Sekarang Bapak tanya, membuat bakwan itu merubah bahan mentah jadi barang jadi bukan? Ya. Iya. Terus bakwannya dijual nggak? Enggak, dimakan. Dijual. Dijual. Iya, kenapa? Ada yang dimakan langsung, ada yang dijual. Nah, kalau yang dijual itu masuk industri bukan? Industri. Masuk industri. Nah, Industri. apa tuh? Industri apa? Industri Kecil. industri rumah tangga namanya, karena dia tidak mempunyai perusahaan, dia hanya mempunyai warung. Kan banyak di sekitar kalian ya. Coba kalian ingat-ingat di sekitar rumah kalian apa aja yang termasuk industri rumah tangga? Pembuatan tahu. Sendok. Pembuatan tahu. Itu yang dari tepung beras. Beras. Kue apa tuh? Yang ada manis-manisnya, kadang putih, ada gulanya. Putu. Serabi, ada tahu serabi? Mochi. Donat. Nah, nanti tugasnya untuk industri rumah tangga. Donat. Sekarang dengerin. Nah, ya, nanti tugasnya kalian perhatikan di sekitar ada industri apa saja. Nanti kalian tunjukin barangnya. Kayak misalkan sekitar kalian ada serabi, nanti kalian tunjukin serabi, gitu ya. Punya di sekitar rumah kalian ada apa nih industri rumah tangga nih? Kata kuncinya apa tadi? Industri tuh merubah bahan mentah menjadi bahan jadi atau barang jadi, terus dijual. Nah, terus untuk dijual, bukan untuk makan sendiri. Kalau makan sendiri bukan industri, memasak aja. Nah, sekarang buka LKPD-nya. Sekarang LKPD-nya sudah siap. Di situ sudah ada nama ya. Ada 4 orang nama. Kalau ada yang lebih, Bapak boleh. Sudah ditulis namanya. Nah, sekarang dengarkan perintahnya. Pokoknya kerjakan yang di atas dulu, yang di bawah tidak jangan dikerjakan dulu, itu nanti ya. Nah, kalau tidak ada yang tanyakan, silakan Bapak kasih waktu 30 menit dari sekarang. Kalian boleh keluar dulu dari Zoom ini. Masuk lagi berarti jam 10 ya. Kaliannya istirahat, meminum apa segala macam sambil ngerjain. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
Hanya masa ikut ya. Itu Pak. Kita lanjut ya. Nanti boleh nyusul, nanti dimasukin ke classroom. Nanti nilainya Bapak akan. Bisa kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan dulu barangkali? Ada yang kata-kata yang sulit? Pak, kelompok Dapi ngirimnya sendiri-sendiri, Pak. Enggak apa-apa. Udah, nggak apa-apa kalau udah dilanjut. Makasih, Pak. Ya, kita lanjut ya. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi di awal, Pengobatan kan baru saja melakukan pemilihan kepala desa ya, betul kan? Nah, nanti tugasnya kalian buka LKPD yang kedua yang di bawahnya. Udah ketemu yang ini? Ada. Sekarang perhatikan semua ya. Nah, ini ada LKPD kedua. Ini kerjanya sama kerja kelompok. Nanti kalian tugasnya melakukan wawancara tentang pemilihan kepala desa di desa. Sampai sini. Nah, nanti kalian bagi tugas. Nanti silakan tunjuk siapa yang wawancara, siapa yang nulis, siapa yang merekam. Bisa paham sampai sini ya? Oke. Nah, siapa yang diwawancara? Gak usah jauh-jauh. Bisa orang tua kalian yang ada di rumah sekarang, atau bisa ke tetangga atau orang-orang yang ngerti. Pokoknya kalian cari sampai dapat informasi. Nah, apa yang kita akan tanyakan? Nah, kita di sini kita bahas bareng. Kita bahas bareng apa yang harus ditanyakan. Nah, ini sudah ketemu. Yang ditanyakan tidak jauh-jauh dari yang tugas tadi. Sekarang misalkan aspek pertanyaannya adalah apa? Kira-kira pertanyaan yang cocok untuk apa itu apa? Ada yang bisa mengusulkan? Ada yang punya ide? Nah, misalkan gini deh, Bapak kasih contoh. Misalkan, apakah proses pemilihan kepala desa di Desa Pengauban berjalan dengan aman? Nah, terus aspek pertanyaan apa lagi coba? Kapan? Ayo, siapa yang bisa membuat pertanyaan tentang kapan? Ayo. Kapan pemilihan kepala desa? Nah, tuh bagus, pintar besok, tulis semuanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aspek apa lagi? Tadi sudah apa, kapan, apa lagi? Di mana ya? Ayo, siapa yang bisa buat pertanyaan di mana? Di mana tempat pemilihan kepala desa? Nah, boleh. So, tulis tuh. Udah jadi pertanyaannya tuh. Oke, sekarang apa lagi? Jadi kepala desa. Bagaimana cara jadi kepala desa? Boleh, sok tulis. Jadi aspek bagaimana ya? Bagaimana cara menjadi kepala desa? Bagaimana, apalagi kayaknya masih bisa lagi deh bikin pertanyaan bagaimana. Ada yang kayak misalkan gini, bagaimana proses pemilihan kepala desa di Desa Pengauban? Nah, itu
tulis bagaimana proses pemilihan kepala desa di Desa Pengumban. Jadi aspek bagaimana ada 2 tuh ya. Nah, oke, sekarang aspek apa lagi? Mengapa? Nah, kenapa? Coba pertanyaannya yang cocok dengan kenapa? Kenapa di Desa Pengobatan harus ada pemilihan? Nah, boleh tuh. Siapa, Pak? Yang menjadi kepala desa. Ya? Siapa yang jadi kepala? Boleh. Banyak nih kayaknya siapa nih? Banyak kita itu. Nah, tadi pertanyaan pertama apa? Siapa yang menjadi kepala desa? Ya, itu ya. Kepala desa terpilih. Siapa yang menjadi calon kepala desa? Boleh tuh 2. Yang pertama, siapa yang menjadi kepala desa terpilih? Kedua, siapa yang menjadi calon kepala desa? Siapa yang menjadi panitianya? Nah, siapa yang jadi panitia? Siapa yang menjadi kepanitiaan? Yang bisa Siapa yang bertanggung jawab untuk pemilihan desa? Boleh, tulisin tuh. Bisa juga tuh. Siapa yang boleh memilih calon kepala desa? Nah, itu juga kan bisa. Nah, ada berapa pertanyaan tuh semuanya? 6. Coba salah satu bacain, Davi bacain. Apakah proses pemilihan kepala desa di Desa Pengobatan berjalan dengan aman? Nah, terus. Lanjut. Kapan pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan di Desa Pengobatan? Coba pertanyaan ketiga, Lala coba bacain. Intan belum ngomong ya? Intan coba bacain. Yang ketiga. Di mana tempat pemilihan kepala desa? Desa Pengobatan. Siapa yang Terus yang keempat, ya silakan wawancara. Matiin aja dulu, nggak apa-apa Zoom-nya. Keluar aja dulu, biar Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti menyapa, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Terima kasihku. baik. Kita mulai dari kelompok siapa nih presentasi? Di siapa dulu? Dari kelompok Intan deh. Siapa yang mau mewakili dari kelompok Intan? Ada suaranya? Ya, Ira mau Ira semuanya. Pemilihan kepala desa di Desa Pengobatan berjalan dengan aman. Kapan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Pengobatan? Tanggal 2 Juni 2021. Di mana tempat pemilihan desa kepala desa?
TPU, TPU, TPS, TPS sih, TPS. Ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Nah, sekarang ada kendala nggak untuk itu? Untuk pengakuan wawancara itu kendalanya apa? Ada yang merasa kesulitan nggak? Apa yang kesulitannya selama mencari informasi? Enggak, Enggak. Oke. enggak ada kesulitan. Nggak ada. Tapi nanti wawancaranya selesai ya. Nanti. Ya. Nah, dari wawancara itu kalian bisa tahu, jadi untuk mencari informasi itu pertanyaan-pertanyaannya ya dari 5 aspek itu ya. Untuk mencari informasi itu modalnya apa? Pertanyaan apa, terus siapa lagi? Siapa, terus kapan ya? Terus apa lagi? Kenapa? Di mana? Di mana? Bagaimana, Nah, gitu. siapa, apa, kenapa, apa, Oke, berarti nggak ada kesulitan ya. apa, di mana, mengapa, bagaimana. Sip, mantap. Oke, jadi nanti kalau misalkan ada tugas mencari informasi lagi, kalian sudah terbiasa. Nah, untuk hari ini kalian apa yang bisa kalian tangkap, yang kalian pelajari sebenarnya hari ini apa? Tentang tanggung jawab. Oh ya, tentang tanggung jawab. Terus apa lagi? Pak. Wawancara. Wawancara, terus Tentang perdagangan, pertanian. Pertanyaan. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat kalian ya. Nah, sekarang Bapak akan bagikan semuanya bisa buka Classroom lah. Bapak buka Classroom. Bapak akan bagikan Google Form-nya. Udah dikirim di Classroom. Silakan buka di Classroom. Sudah dikirim semua di Classroom. Silakan buka, ada kerja tanah teks formatur di bawah ini. Bisa? Udah bisa. Ya, sep. Kan ya. Pak belum. Satu orang satu ya. Ini nggak bisa diwakili. Terus belum ada yang masuk. Nah, ini Arif masuk 70. Dapi masuk 80. Ayo, siapa lagi? Baik, langsung aja kita tutup aja. Untuk nanti yang mudah-mudahan nggak dapat nilai kecil ya, semuanya bisa mendapatkan nilai yang besar, sehingga kita bisa tidak ada remedial. Jadi nanti kalau ada yang kecil kita nanti remedial. Ya sudah, Davi pimpin doa aja, seadanya aja. Sesudah belajar, mari kita berdoa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ku
Ya sudah, sampai di sini untuk pembelajaran hari ini. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya nanti yang semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.